Ini satu contoh bagaimana menerapkan kompresi perspektif dalam dua kota yang berbeda. Gitu, saya coba sampaikan dua kota, Stockholm dan Jakarta. Stockholm ini cuma 1,5 juta penduduk, ruasnya cuma 381,63 km persegi, tapi sangat padat. Kepadatannya, population density-nya, kepadatan penduduknya sekitar 3.597, dan dia punya masif public transport. Dia punya subway yang bisa reach sampai bisa melayani sekitar 40 km dari city center. Kemudian ada namanya pedal talk atau commuter train yang bisa melayani sampai 60 sampai 80 km dari city center. Kemudian ada namanya local train. Local train ini narrow gauge seperti kereta-kereta di Indonesia. Kalau dua ini normal gauge, jadi spurnya itu lebih lebar. Kalau ini normal, narrow gauge, spurnya kecil kayak di Indonesia. Tapi ini biasanya melayani wilayah-wilayah perdesaan di wilayah utara Stockholm di sini. Dan covernya mirip kayak ini, sekitar sampai 40 km dari city center. Tapi stasiunnya lebih lebar, lebih berjauhan daripada subway, mungkin bisa 300 meter, ini mungkin ya sekitar 1 sampai 1,5 kilo. Ini mirip, stasiunnya mirip ini, tapi kecepatannya mirip ini ya. Tapi ini kayak in the middle between subway dan commuter train. Commuter train ini jarak stasiunnya bisa sampai 1,5 kilo sampai 3 kilo, di jauh-jauh jarak stasiunnya. Kadang-kadang juga ada sampai 5 kilo. Dan yang terakhir ada yang namanya SJ. SJ ini intercity train, kayak kereta api yang dioperasikan oleh PT Kereta Api lah. Bukan, kalau subway ini macam MRT atau macam Jabodetabek ya. Commuter train ini mirip Jabodetabek, mirip KA Jabodetabek. Kalau ini mirip MRT atau mirip LRT seperti itu. Ini mirip kereta api intercity, kereta api yang biasa kita dioperasikan oleh PT Kereta Api. Nah, ini semua ini biasa banyak orang yang bekerja di Stockholm, dia punya rumah di 100 km di utara Stockholm atau di 100 km di selatan Stockholm. Di utara di namanya kota Västerås, di sebelah 100 di selatan Stockholm itu namanya Linköping. Mungkin mereka tinggal di sana tapi mereka kerja di sini, dan dengan kecepatan yang lebih cepat daripada ini dan subway dan commuter train, dia bisa mencapai Stockholm dalam 1 jam. Sama, ini juga dengan kecepatan tertentu bisa mencapai city center 1 jam. Ini juga 1 jam kira-kira. Jadi dengan 4 tipe public transport, semua public transport itu bisa melayani wilayah yang berbeda-beda, beda-beda jaraknya, dalam waktu 1 jam mencapai city center of Stockholm. Tapi kenyataannya Stockholm ini masih macet. Jadi masih banyak terjadi kemacetan, sehingga Stockholm pun harus mengimplementasikan apa yang disebut dengan road charging. Jadi kendaraan pribadi yang masuk ke city center akan di-charge, suruh bayar lebih, kayak tol tapi in corner area di dalam suatu wilayah tertentu, di sekitar wilayah city center of Stockholm. Nah, ini kita bandingkan dengan Jabodetabek yang sekitar 31 juta penduduknya, hampir sebesar Malaysia. Semua penduduk Malaysia tinggal di Jabodetabek, contohnya. Kotanya jadi sekitar 12% dari populasi di tahun 2014 itu tinggal di Jakarta, atau tinggal di Jakarta Metropolitan Area, atau kita seringkali kita sebut sebagai Jabodetabek. Luasnya sekitar 0,001% dari luas Indonesia. Jabodetabek itu cuma 6.392 km persegi, 20 kali Stockholm, lebih sangat besar. Tapi melayani sekitar 12% dari populasi, sedangkan luasnya cuma 0,01% dari luas Indonesia. Nah, kepadatan penduduknya lebih tinggi dari Stockholm, 4.957. Apabila Stockholm dilayani oleh masif public transport, ya kita punya Jabodetabek line 3 jalur, selatan, timur, barat, MRT cuma 14 kilo,
tapi kotanya sebagai sedikit besarnya. Jadi kira-kira ini kita bisa nggak melayani mengatasi kemacetan di Jabodetabek? Coba Anda pikir. Kalau menurut saya yang nggak bisa. Sangat mungkin yang permasalahan transportasi di Jabodetabek itu bukan disebabkan oleh transportasi, tapi disebabkan oleh sektor yang lain, seperti disparitas ekonomi. Jadi kenapa kok kita memaksakan Jakarta sebagai cuma epicentrum dari kegiatan ekonomi. Kalau misalnya kita bisa kembangkan epicentrum kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia, di pojok-pojok daerah Indonesia, mungkin orang tidak akan stay di Jakarta. Orang tidak akan berlomba-lomba untuk tinggal di Jakarta. Jadi ya ini fact-nya. Jadi kalau bisa sangat sulit ya untuk melayani 31 juta orang satu Malaysia di suatu wilayah kecil di Indonesia, sedangkan kita punya wilayah yang lain. Sangat sulit untuk kita paksakan itu sehingga apa namanya ya? Ya hampir tidak mungkin kita mengatasi permasalahan di Jabodetabek, ditambah lagi permasalahan tata guna lahan yang tidak permasalahan tata guna lahan yang sudah tidak sulit untuk dibebaskan dan sebagainya. Struktur kota yang cenderung melebar, kita lihat 6.320 kali dari Stockholm, bayangin. 20 kali dari Stockholm. Lebih jauh lebih besar sehingga public transport itu sulit untuk melayani setiap jengkal di wilayah Jakarta, atau yang kita sebut ini adalah satu contoh Jakarta atau Jabodetabek adalah satu contoh bagaimana non compact city, dan non compact city itu sulit untuk dilayani oleh public transport sehingga kecenderungan untuk menggunakan private vehicle itu akan sangat tinggi.